Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Yang saya sayangi dan saya cintai seluruh kawan-kawan mahasantri yang selalu dirahmati Allah, yang telah hadir di kamar ini, di tempat ini. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Sholawat dan syukur tidak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah menjadi teladan bagi kita hingga kita berada di masa-masa Islam, di masa-masa di masa-masa yang bisa kita nikmati sekarang. Baiklah, pada kesempatan malam hari ini di awal bulan Rabiul Awal, insyaallah saya akan sedikit menceritakan kisah yang tentunya insya Allah tidak akan jauh dari kepribadian, kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, teman-teman, apakah pernah mendengar kisah tentang Rasulullah dan penista adzan? Ada yang pernah dengar belum? Belum ya. Jadi ceritanya, Alkisah pada suatu siang ada seorang pengembala. Tahu ya pengembala apa ya? Itu ada seorang pengembala di sebuah bukit yang bernama Abu Mahdurah bersama 3 kawannya. Itu kan siang-siang ya. Terus tidak jauh dari situ ada Rasulullah juga. Tidak jauh dari kumpulan Abu Mahdurah dan ketiga temannya ini ada Rasulullah bersama sahabat-sahabat beliau. Itu sepulang dari perang Hunain. Seperti yang kita tahu ya, gimana sih keadaan orang-orang yang setelah perang, panas, terus mungkin tegang, terus capek gitu kan, terus siang lagi. Ketika rombongan Rasulullah dan sahabat-sahabat ini sepulang dari perang ini, di perjalanan itu mendekati waktu zuhur. Terus Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk adzan. Terus ketika Bilal bin Rabah itu adzan, rombongan ini nih Abu Mahdurah yang tidak jauh dari rombongan Rasulullah itu, mereka mengikuti adzan, lantunan adzan dari Bilal. Mengikutinya itu bukan mengikuti tapi mengikuti dengan niat tuh mengolok-olok gitu.
Kalau kayak contohnya kayak kita misalkan sama temen, ada temen yang ngomong terus kita ngikutin gitu loh, kamu sih, kita ngikutin kamu sih gitu, itu kan ngolok-ngolok gitu ya. Nah terus si Abu Mahduro dan ketiga temennya itu kayak gitu, apa sih ya bahasanya tuh, pokoknya ngikutin adzan tapi dengan maksud mengolok-olok. Nah terus karena tidak jauh kan pasti itu terdengar. Terus para sahabat yang mendengar ini itu langsung geram, ya gimana sih orang lagi menyeru menyeru untuk beribadah, adzan itu kan seruan untuk ibadah ya, terus malah diolok-olok gitu kan, itu sama aja kayak mengolok-olok agama gitu kan. Sahabat-sahabat ini udah geram, udah gitu, pengen gitu. Udah pokoknya ya udah naik pitam. Terus mau disamperin nih sama para sahabat Abu Mahduroh dan ketiga temannya tuh, tapi sama Rasulullah itu ditahan. Udah katanya, slow aja ya, kalau bahasa sekarang slow aja gitu, tenang gitu. Terus ya para sahabat kan nurut ya sama Rasulullah. Terus setelah Bilal itu selesai adzan, baru Rasulullah itu menyuruh sahabat untuk memanggil Abu Mahduroh dan ketiga temannya ini. Yang memanggil itu sahabat Ali dan Bilal. Dipanggil Abu Mahduroh dan ketiga temannya ini, lalu menghadap Rasulullah. Dan pastinya nih Abu Mahduroh dan ketiga temannya ini gemeter karena mungkin dibayangannya, wah bakal diapain nih sama Rasulullah, bakal dimarahin atau apalah, karena habis mengolok-olok azan gitu ya. Berarti kan dia sadar kalau perbuatannya itu kurang etis ya, tidak bermoral gitu. Terus ya udah mungkin udah overthinking gitu, mau diapain ya aku nih gitu, dipanggil Rasulullah kan. Terus ternyata beliau Rasulullah itu manggil Abu Mahduroh dan ketiga temannya. Apa yang dikatakan Rasulullah, itu bukan langsung marah-marah, kamu ngapain sih mengolok-olok adzan gitu. Enggak, beliau itu malah bertanya, siapa tadi yang ngikutin adzannya Bilal? Terus nggak ada yang jawab tuh, karena mungkin ya takut juga, mau jawab kan takut ya. Ditanyain satu-satu sama Rasulullah. Dari yang pertama, dari teman si Abu Mahduroh ini belum ditanyain, dari temannya dulu. Yang pertama tanyain, coba kamu adzan, kata Rasulullah. Terus adzan kan dia tuh. Terus bukan katanya, suara yang tadi ini bukan kamu katanya, yang suara yang adzan ini bukan kamu tadi. Terus udah kan. Terus yang kedua ditanya lagi, diulangi lagi, coba kamu adzan, bukan kamu yang adzan tadi. Sampai giliran ke Abu Mahduroh. Terus si Abu Mahduroh ini adzan sebagaimana ya yang tadi dia itu ikutin kan. Terus pas sampai Abu Mahduroh adzan, Rasulullah bilang, oh iya ini orangnya gitu. Ternyata suara Abu Mahduroh ini ketika dia melantunkan adzan, suaranya itu lantang dan merdu. Terus Rasulullah mendekat ke Abu Mahduroh. Terus Abu Mahduroh mungkin udah deg-degan ya dideketin Rasulullah, mau diapain gitu. Ternyata beliau membuka tutup kepala Abu Mahduroh itu, apa sih, udang-udang kali ya. Terus bahasanya apa bukan? Masa pengembara. Pokoknya penuh di situ lebih jerami. Pokoknya di situ penutup kepala gitu ya, diambil sama Rasulullah, dicopot. Terus beliau memegang ubun-ubun tuh ini ya, dipegang ubun-ubunnya. Terus didoain dia sama Rasulullah. Kata Rasulullah, didoain gini, ya Allah, semoga engkau menurunkan hidayah kepadanya dan mendekatkan Islam kepadanya. Didoain sambil mendoakan keberkahan sebanyak 3 kali ke Abu Mahduroh. Setelah itu ya pasti Abu Mahduroh melting ya, meleleh gitu di
perlakukan seperti itu gitu kan. Seharusnya mungkin orang kalau diolok-olok agamanya tuh marah gitu ya, kalau ini malah didoain gitu, malah didoain baik-baik. Terus Abu Mahdurah ya terus Rasulullah setelah mendoakan tuh Rasulullah bilang, pergilah kamu ke Mekah dan jadilah muadzin di sana. Terus setelah kejadian itu Abu Mahdurah masuk Islam karena sikap Rasulullah, karena perlakuan Rasulullah yang lemah lembut dan lemah lembut gitu. Terus dan setelah beliau masuk Islam, ternyata Abu Mahdurah ini menjadi muadzin di Masjidil Haram sampai keturunannya selama 300 tahun itu sama menjadi muadzin juga di Masjidil Haram karena keberkahan doa Rasulullah. Terus diceritakan juga dari istrinya Abu Mahdurah, Abu Mahdurah ini berambut gondrong. Terus di bagian rambut ubun-ubunnya ini itu saking gondrongnya, kalau Abu Mahdurah duduk itu si rambut tuh sampai nyentuh tanah gitu. Terus kan ya risih liatnya gitu. Istrinya lihat suaminya rambutnya gondrong itu sampai lantai kan. Terus kalau bahasa sekarang ini yang dipotong dong gitu, dicukur gitu. Risih gitu liatnya. Cuman Abu Mahdurah bilang gini, kan istrinya nanya ya, kenapa sih nggak mau dicukur gitu kan, rambutnya udah panjang. Abu Mahdurah bilang gini, wallahi, aku tidak akan memotong rambutku sampai aku mati, karena rambut ini pernah dipegang oleh Rasulullah. Sampai kalau bahasa sekarang dijimatin gitu. Ya dikeramatkan. Masya Allah, bisa kita teladani ya dari sikap Rasulullah itu, bagaimana kita menyikapi ya, mungkin kalau fenomena sekarang itu para penista agama lah atau penista ya gitulah, Rasulullah aja yang di situ konteksnya si Abu Mahdurah ini emang benar-benar menistakan adzan kan, tapi Rasulullah tetap menghadapinya dengan tenang, terus malah mendoakan kebaikan, malah mendoakan keberkahan gitu. Nah dari sikap Rasulullah ini ya siapa sih yang nggak tumbuh rasa cinta, tumbuh rasa sayang kepada Rasulullah. Kita bisa meneladani ya dalam keadaan apapun, seyogyanya kita bisa bersikap tenang, bisa bersikap lemah lembut kepada siapapun, karena kita sering dengar ya katanya ucapan yang lemah lembut itu akan melembutkan hati yang keras. Jadi orang itu bisa ditaklukkan dengan kata-kata yang lemah lembut. Hati yang keras itu bisa ditaklukkan dengan kata-kata yang lemah lembut. Dari kisah ini pastinya teman-teman udah bisa menyimpulkan sendiri hikmah apa saja, ibrah apa aja yang bisa diambil. Selain meneladani sikap Rasulullah juga, ya banyak pesan-pesan yang bisa kita petik. Semoga dengan sedikit penyampaian saya tentang bagaimana sifat mulia Rasulullah, kita bisa menumbuhkan lebih banyak lagi cinta kepada beliau, terutama di bulan kelahiran beliau di Rabiul Awal ini. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat dan dijadikan pengikutnya, diakui sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan, atas segala kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.